Nah, hello guys, kembali lagi di channel Bitcoin Indonesia, dan di video kali ini kita akan membahas tutorial lagi ya, tutorial terbaru tentang bagaimana caranya menggunakan aplikasi Binance ya. Nah, Binance ini adalah pertukaran cryptocurrency terbesar di dunia saat ini ya, dari sisi volume transaksi. Dan tentu saja dengan Binance ini kita bisa melakukan jual beli aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, BNB, dan lain-lain ya. Dan sejauh ini yang saya lihat, Binance ini yang paling banyak menawarkan beragam koin yang di listing ya. Di sini ada banyak sekali koin yang bisa kita perdagangkan. Nah, bagaimana cara memulainya? Yang pertama tentu saja kalian harus bikin akun dulu ya. Untuk link pendaftarannya ada di deskripsi video ini. Kalian bisa klik itu, tinggal isi email dan password. Pastikan kalian gunakan email yang aktif ya, dan setelahnya kalian bisa konfirmasi email ya. Nah, setelah daftar kalian akan diberikan link konfirmasi, silakan diikuti. Lalu setelah itu kalian bisa verifikasi akunnya, cukup sampai di verifikasi data diri ya. Untuk verifikasi alamat tidak perlu bagi saya. Setelah itu kita sudah bisa melakukan trading di Binance ini. Sebelum melakukan trading tentu saja kalian harus melakukan deposit ya. Untuk melakukan depositnya kalian bisa cek video saya sebelumnya tentang bagaimana caranya melakukan deposit ke Binance. Jadi deposit ke Binance ini kalian tidak bisa melakukan melalui transfer bank ya. Dulu memang pernah dapat tapi cuma sebentar, sekarang sudah disuspend ya. Karena ini bukan exchanger lokal, ini adalah exchanger global. Kita tidak bisa melakukan transfer bank dari rekening bank kita ke Binance ini. Nah, langsung saja sekarang kita bahas apa saja yang ada di Binance ini dan apa yang membedakan Binance ini dengan exchange lain ya. Nah, ini adalah halaman depan dari Binance ya. Di bagian atas ini yang saya geser ini adalah tempat pengumuman ya. Beberapa info-info yang di highlight oleh Binance seperti ini ya. Trading turnamen itu. Ini adalah info-info terbaru atau aktivitas terbaru yang ada di Binance. Di bawahnya ada info-info juga. Nah, di bawahnya lagi di sini ada banyak sekali fitur ya. Nah, ini kita bisa klik more ini ya. Ini adalah semua layanan yang ada di Binance ya. Nah, untuk layanan umum tentu saja transfer, ada deposit, ada order atau jual beli ya. Ada program referralnya juga. Terus untuk tradingnya ada program convert, spot, margin, future, dan P2P ya. Jadi lengkap sekali. Jika di exchange lain kita hanya bisa melihat spot market, di sini kita bisa melihat jenis perdagangan lain ya, seperti margin trade dan future trade ya. Ada juga P2P atau peer-to-peer dengan escrow service. Nah, ada hal penting yang membedakan Binance ini dengan exchange lain seperti ini ya, di bawahnya, yaitu adalah finance. Di finance ini kita bisa melakukan saving, staking. Jika kalian punya koin bisa di saving dan dapat interest ya, atau dapat bunganya. Staking juga sama, koin yang bisa di staking kita bisa mendapatkan reward dari stakingnya. Bisa melakukan peminjaman juga, misalkan studi kasusnya kalian punya Bitcoin dan butuh dana cepat tapi tidak pengen jual Bitcoinnya, kalian bisa gadekan saja Bitcoinnya di sini dan meminjam USDT ya. Nah, bisa langsung ditarik dan tentu saja kalian harus kembalikan ya, untuk kembalikan USDT-nya untuk mengambil Bitcoin kalian kembali. Pool ini untuk pool mining, ada liquid swap. Di sini juga kita bisa jadi liquidity provider ya di market centralized. Yang seperti kita ketahui kan, untuk liquidity provider yang rame itu adalah di DeFi ya, seperti di Uniswap. Tapi di Binance ini kita juga bisa menjadi liquidity provider ya. Nah, ada card, berarti ini card ini berbentuk kartu fisik ya, Visa, tapi belum support di Indonesia. Ada ETH 2.0 stake. Nah, jika kalian merasa ribet untuk join di staking ETH fase 0 yang kemarin ya, kalian bisa lakukan stake di ETH ini di Binance ya.
Tapi tentu saja kalian harus komitmen karena itu dikunci selama bertahun-tahun ya. Ada dual investment, ada BNB Vault. Nah, buat kalian holder BNB, kalian bisa taruh BNB-nya di BNB Vault ini. Kalian akan mendapatkan interest atau reward berupa koin-koin yang baru di listing di Binance. Kemarin kan ada Sepol, ada C9, ada Dodo. Di bawahnya lagi kita juga bisa lihat ada fitur-fitur tambahan seperti Reward Center, Launchpad, Food, Chat ini untuk customer service, ada News, ada Research untuk riset koin-koin ya, Leaderboard, Battle, dan API Service. Nah, itu dia fitur-fitur, semua fitur yang ada di Binance. Kita lanjut lagi ke bagian bawah. Di sini ada 3 buah koin yang paling banyak diperdagangkan. Tentu saja adalah BNB ya. BNB ini adalah native token atau sekarang sudah koin ya. BNB ini adalah koin keluaran dari Binance. Ada Bitcoin, rajanya kripto, dan Ethereum ya, rajanya smart contract. Ini adalah 3 koin yang paling banyak diperdagangkan di sini. Nah, di bawahnya lagi kita bisa melihat top gainer, top loser, dan 24 volume ya. Top gainer ini adalah koin yang kenaikannya paling besar di hari ini ya, atau di 24 jam terakhir. Top loser ini adalah koin yang penurunannya paling besar di 24 jam terakhir, dan 24 hours volume ini adalah pair yang volume transaksinya paling besar ya. Saat ini ada BIDR ternyata ya. Berarti orang Indonesia ke sini cukup banyak ya. Tapi kan karena mata uang kita juga tergolong murah ya jika dibandingkan dengan mata uang negara besar lain. Jadi volumenya terlihat sangat besar di sini. Angkanya banyak, makanya volumenya jadi paling besar. Nah, untuk volume USDT BIDR saat ini sudah sampai 89 miliar ya. Wow. Untuk Bitcoin BIDR juga gede banget volumenya, ada 53 miliar. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Oke, lanjut ke menu yang kedua, yaitu adalah market ya. Nah, di market ini tempat kita mencari pair atau mencari pasangan perdagangan yang ingin kita perdagangkan ya. Nah, di spot market misalkan kalian ingin melakukan perdagangan fiat dengan USDT ya. Nah, di sini kita bisa pilih koin apa yang ingin kalian perdagangkan ya. Lalu proses keuntungannya seperti apa? Untuk simpelnya sebenarnya untuk mencari untung di market ini prinsipnya adalah beli murah jual mahal ya. Jadi kalian cari koin yang menurut kalian murah dan analisa menurut versi kalian ya. Lalu kalian bisa jual ketika harganya sudah naik ya, atau ditahan sampai naiknya maksimal. Jadi boleh-boleh aja. Tidak ada batasan waktu untuk menyimpan, kalian ngehold atau nyimpan 1 tahun, 5 tahun juga nggak masalah ya. Tidak ada kena fee kalau di spot market. Dan batasan untuk jual juga tidak ada batasan waktu ya. Beli sekarang, jual 5 menit lagi juga nggak masalah. Jadi urusan jual beli kalian bisa tentukan. Nanti mengarah ke strategi trading ya, atau analisa trading. Nah, untuk market ini di sini ada banyak sekali ya. Nah, di atas ini ada BNB, BTC, ALTS, Fiat, ETF. Itu maksudnya ini adalah main pair ya, atau pair utama ya. Pair yang dijadikan pair utama. Misalkan BNB berarti pair utamanya adalah BNB. Kalian bisa lihat di belakangnya semuanya BNB ya. Nah, ini cocok buat teman-teman yang pengen mengakumulasi atau mengumpulkan BNB. Kalau pair BTC buat teman-teman yang ingin mengakumulasi atau mengumpulkan keuntungan dalam bentuk BTC ya. Alt ini atau buat teman-teman yang pengen ngumpulin Ethereum atau TRX atau XRP, kalian bisa masuk ke pair ini ya, tapi pairnya tidak terlalu banyak sih. Kalau Ethereum masih lumayan banyak. Untuk Fiat ini buat teman-teman yang mengumpulkan atau mendapatkan keuntungan dalam bentuk stabil coin ya. Nah, misalkan sebagai contoh di sini adalah USDT, berarti kalian mengumpulkan keuntungan kalian dalam bentuk USDT ya. Ataupun kalian bisa pingin kumpulkan profit dalam bentuk BIDR juga bisa ya. Tapi untuk pairnya
akan menjadi lebih sedikit ya, karena pair BIDR saat ini masih segini ya, masih sedikit. Buat teman-teman yang pengen dapetin pair lebih banyak, tentu saja kalian bisa jual BIDR untuk beli USDT ya. Tukarkan BIDR-nya, beli USDT. Nanti kalian bisa kumpulin USDT dulu. Setelah nanti profit, kalian kan bisa jual lagi USDT-nya ke BIDR untuk ditarik ke rekening bank. Lalu yang ketiga, di sini ada trade. Nah, trade ini sudah masuk ke form jual beli ya. Nah, ini dia, ini tempat kita melakukan jual beli ya. Ini adalah harga, berapa harga, misalkan sebagai contoh ini adalah TRX USDT. Kalian mau beli TRX ini di harga berapa, misalkan di 0,049, itu juga ada estimasi rupiahnya ya. Nah, berapa USDT yang ingin kalian beli, tinggal ketik saja di sini, misalkan 20. Untuk minimal transaksinya 11 USDT ya, atau sekitar 200.000. Kita bisa ketik misalkan 50 USDT atau 50 dolar. Nah, kalian akan mendapatkan 1000 TRX coin ya. Tinggal klik buy seperti itu. Lalu untuk sell-nya juga sama. Buat teman-teman yang pengen sell, tinggal ketik saja di harga berapa kalian pengen jual, ataupun di harga hari ini juga bisa ya. Atau melakukan pending order ya, misalkan di 0,6. Kalau ini di klik sell, maka nanti akan menjadi pending order ya. Ketika harganya nyentuh 0,6 baru transaksinya tereksekusi. Namun jika tidak tersentuh, maka akan selamanya jadi pending order ya, sampai kalian melakukan cancel ya. Ini contoh pending order ya. Ini saya melakukan pending order sell di Kitum. Ini masih dalam kondisi pending order, itu artinya harganya belum menyentuh ke harga tersebut. By the way, di sini saya juga ada banyak sekali punya koin TRX ya. Oke, nah itu dia. Untuk margin trade ini sudah lebih ke advance ya. Jadi untuk margin trade ini sudah pernah saya buatkan videonya, kalian cari saja tentang margin trading di Binance di channel ini. Nah, untuk fiat ini buat teman-teman yang pengen melakukan deposit dengan fiat ya, tapi untuk IDR saat ini untuk deposit transfer bank sudah suspend, kecuali buat teman-teman pengguna kartu kredit Visa atau Mastercard masih bisa ya melakukan, tapi sepengalaman saya pakai kartu kredit itu fee-nya biasanya lebih besar. P2P tempat kita melakukan jual beli ya. Nah, antar member. Jadi member yang pengen jual USDT-nya bisa melalui P2P ini dengan mempertemukan penjual dan pembeli ya. Jadi ini juga bisa kita gunakan untuk deposit juga ataupun withdraw antar member ya. Jadi bisa melakukan transaksi di sini melalui transfer bank, bahkan pakai OVO atau Dana juga bisa ya. Pakai link aja juga bisa di sini. Tentang P2P juga sudah pernah saya bahas, kalian bisa cek video saya sebelumnya atau linknya nanti saya akan tambahkan di deskripsi. Nah, untuk future ini adalah market derivatif. Nah, di sini untuk transaksinya dua arah ya, market contract di mana kita bisa melakukan leverage ya atau mengakselerasi nilai order kita, dan tentu saja akan memberikan peluang keuntungan yang lebih besar dan risiko kerugian yang lebih besar ya. Jadi intinya untuk feature ini lebih ke mode high risk ya, jadi kalian bisa untung besar dalam waktu cepat, tapi juga bisa kalian rugi dalam waktu cepat ya. Jadi sebanding buat teman-teman yang suka main high risk, mungkin bisa pelajari tentang market future ini. Nah, di market future ini juga ada dua ya, USDT margin dan coin margin ya. Nah, untuk USDT margin ini kita bisa melipat gandakan keuntungan itu dalam bentuk USDT ya. Nah, buat teman-teman yang lagi ngehold koin, kalian bisa manfaatkan koin margin ini untuk memperbanyak koin yang kalian hold ya, misalkan TRX, keuntungannya nanti dalam bentuk TRX ya. Nah, jadi sambil kalian ngehold, kalian juga bisa tradingkan sebagian di coin margin ini ya, dan bisa
dengan harapan bisa memperbanyak koin yang kalian punya. Kalau USDT ini untuk memperbanyak USDT-nya. Lalu ada option juga. Nah, ini saya kurang menyarankan buat teman-teman apalagi yang masih pemula ya. Ini kita hanya spekulasi apakah harganya naik atau turun dalam jangka waktu tertentu ya. Ini kayak binary, jadi saya tidak menyarankan kalian main yang seperti ini. Lalu yang terakhir adalah wallet ya. Nah, di wallet ini tempat kita melihat estimasi saldo yang ada di Binance ya, baik di spot, di margin, ataupun di future ya, atau mungkin saldo secara keseluruhan di overview ini ya. Nah, di sini kita bisa pantau berapa saldo kita saat ini dan kira-kira sudah bertambah atau berkurang. Kalian bisa langsung cek di menu wallet ini ya, di bagian wallet di bagian pojok. Selain itu, di sini juga tempat kita melakukan deposit ataupun withdraw koin ya. Nah, deposit, withdraw. Jadi untuk setiap market ini ya, baik spot, baik margin ataupun future itu walletnya pisah-pisah ya. Buat teman-teman yang pengen melakukan trading di future, kalian harus transfer dulu koin yang ada di spot ke wallet future ya. Begitu juga sebaliknya buat teman-teman yang pengen menarik keuntungan dari future, kalian harus transfer dulu dari wallet future ya. Ini kita bisa switch di sini dari wallet future ke wallet spot. Nah, seperti itu ya. Nah, itu dia gambaran umum tentang cara menggunakan aplikasi Binance. Dan ini cukup dasar ya. Jadi selanjutnya kalian harus belajar bagaimana caranya menganalisa koin ya, mencari koin-koin yang mempunyai prospek bagus ke depannya yang bisa kalian beli dan simpan dalam jangka waktu yang panjang, ataupun kalian bisa trading atau jual beli dalam jangka pendek ya. Nah, untuk mana yang terbaik tergantung dari gaya trading kalian ya, karena ada yang sukanya ngehold panjang, ada juga yang sukanya scalping ya. Jadi kalian sesuaikan saja dengan gaya trading kalian. Oke, itu saja untuk cara menggunakan tutorial kali ini ya, tentang cara menggunakan aplikasi Binance terbaru. Karena di beberapa video kemarin juga sudah sempat saya bikinkan, tapi di sini saya lihat sudah ada banyak sekali perbedaan aplikasi sekarang dibandingkan aplikasi tahun lalu ya, aplikasi Binance ini. Jadi saya buatkan lagi tutorialnya buat kalian. Oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Jika kalian ada pertanyaan, langsung saja tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.